Muslimah, di kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda pendengar ANW untuk mendengarkan mimbar agama Islam dengan judul Tausiah Berhijrah, dari mana memulainya. Alhamdulillah, di malam ini pendengar kita sudah bersama dengan Ustazah Fitritia dari Pondok Pesantren Al-Wasin Quran School Kota Kediri, Jawa Timur. Ya, kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, silakan Ustazah untuk materinya malam hari ini dengan tausiah berhijrah, dari mana memulainya? Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini bisa sama-sama dengan lancar mendengar atau menambah ilmu-ilmu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dimanfaatkan dari apa yang saya sampaikan malam ini. Nah, alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah saya akan membawa tausiah dengan judul Berhijrah, dari mana aku memulainya, begitu. Maka kita akan mengupas banyak pertanyaan. Kalau kita ingin hijrah, harus mulai dari mana nih? Nah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hijrah ini kalau dalam bahasa Arab artinya meninggalkan, menjauhkan, atau berpindah tempat. Sedangkan menurut sejarahnya, jadi hijrah ini pertama kali dilakukan oleh Nabi itu dari Mekah ke Madinah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah. Karena pada waktu itu di Mekah itu orang-orang masih banyak yang bermaksiat, sehingga untuk mempertahankan akidah beliau mendapat perintah untuk berhijrah. Berikut adalah perintah hijrah pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya hijrah ini kita kenal sebagai perpindahan dari yang buruk ke yang baik, begitu. Entah itu tempat, ya, ataupun itu bersikap yang tadinya ada kesalahan, ada kekurangan, maka kita berhijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita ngomongin soal hijrah nih teman-teman, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah memperbaiki cara berpakaian. Nah, ada banyak yang bilangnya kayak gini, yang penting hati saya dulu nih yang saya perbaiki, baru kemudian pakaian. Itu sebenarnya itu statement yang salah ya teman-teman. Itu pembenaran saja, pembenaran untuk keterbukaan auratnya dia, padahal kan tidak seperti itu. Maka diharapkan dengan cara berpakaian yang diperbaiki sedikit demi sedikit ini, maka secara tidak langsung itu juga akan menegur pribadi kita. Nah, artinya ada mental burden, ada beban mental ketika kita ngelihat jilbab kita ini sudah besar, sedangkan kelakuan kita itu masih buruk, itu pasti akan ada perasaan untuk merubah ke arah yang lebih baik, begitu. Jadi ketika kita memakai pakaian yang lebih tertutup, maka perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan juga otomatis akan tereduksi, begitu, seperti itu. Maka ini yang dimaksud adalah hal-hal yang terasa indrawi itu pasti akan memicu kita untuk bergerak lebih jauh. Beda halnya dengan kita mengumpamakan hal-hal yang tidak indrawi, tidak terbaca, tidak terlihat oleh mata, hanya ada di pikiran. Seperti misalnya kalau kita ngomongin akhirat itu ya, kalau kita ngomongin akhirat itu pasti tidak seseru ngomongin dunia. Seperti itu, karena pada dasarnya bisa kita rasakan itu yang biasanya lebih membawa sesuatu dalam hati kita, seperti itu. Saya banyak teman-teman saya tuh ngomong ketika mereka mencoba memakai jilbab yang lebih lebar daripada biasanya, maka menurut mereka itu sangat membuat mereka itu membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti itu. Nah, maka Masya Allah itu hikmahnya ya, ketika kita mulai menutup aurat, bagaimanapun keadaan kita, maka yang paling pertama ketika kita ingin berhijrah itu adalah perbaiki cara berpakaian kita. Kemudian selanjutnya mencari komunitas. Nah, ini penting nih teman-teman. Bahkan Nabi itu banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi itu memperjelas tentang pertemanan, bahayanya berteman dengan orang yang buruk dan manfaatnya berteman dengan orang yang solih. Seperti yang sudah masyhur ya teman-teman, apabila kita berteman itu, maka kita itu seperti berteman kepada dua bentuk manusia. Yang satu penjual parfum, yang satu pandai besi. Apabila kita berteman dengan yang penjual parfum, maka wanginya itu akan
akan kerasa sama kita, akan kena sama kita juga. Tapi apabila kita berteman dengan pandai besi, maka api bau-bau hangus yang dihasilkan itu juga akan terkena sama kita. Cari komunitas, datangi kajian, ikut grup-grup yang isinya itu bermanfaat. Meskipun ini rasanya seperti kaset rusak yang terulang-ulang, tapi begitulah adanya teman-teman. Kita butuh yang namanya circle pertemanan yang baik, yang sekiranya bisa saling mengingatkan kita. Ketika kita futur, kita lihat teman kita yang baik melakukan kebaikan, maka kita juga akan insyaf gitu. Maka ini penting, ketika kita sudah memulai hijrah, maka kita mesti datangi kajian-kajian begitu. Kemudian ikuti grup-grup yang sekarang itu kan dari dulu ya sebenarnya itu one day one juice seperti itu, atau grup-grup kajian-kajian lain yang setiap hari itu ada share dakwah-dakwah, pesan-pesan, motivasi seperti itu. Itu kan akan membantu, sangat membantu kita dalam proses hijrah kita. Nah, kemudian setelah mendapatkan komunitas, kita juga perlu yang namanya langkah selanjutnya, yaitu memfilter pertemanan kita. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, bukan menjauhi teman-teman kita, tapi memfilter pertemanan kita. Nah, jadi jangan sampai seseorang yang memutuskan untuk berhijrah itu menarik diri dari pergaulan secara mendadak begitu. Dengan alasan aku tidak ingin menjadi buruk seperti kalian. Oke, seandainya memang teman-temannya itu kelakuannya itu memang tidak baik, tidak bisa dibenarkan begitu, maka ambil cara yang lembut. Artinya kita tidak boleh mengenalkan hijrah kepada teman-teman kita ini sebagai sesuatu yang kalau saya baik, berarti kamu jelek dan kita tidak bisa bersama. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena agama kita sendiri rahmatan lil alamin mengajarkan kasih sayang. Jadi pentingnya kita berdakwah dengan kasih sayang, teman-teman. Pentingnya kita berdakwah meskipun tidak dengan mulut kita, tapi dengan cara berpakaian kita, cara kita berkelakuan sehari-hari, itu kan juga dakwah yang secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi orang lain begitu. Maka jangan sampai cara dakwah kita ini malah membuat orang merasa ada yang tidak benar gitu loh dengan agama kita. Nah, maka ketika kita sudah mulai berhijrah teman-teman, memfilter pertemanan itu juga penting. Bukan memusuhi teman kita, tapi artinya menolak ajakan-ajakan yang membawa kepada keburukan atau kesia-siaan. Nah, karena ini penting ya. Muslim yang baik itu dilihat dari sebagaimana dia memanfaatkan waktunya dengan baik begitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita harus lakukan ketika dalam berhijrah ini yaitu memahami betul makna hijrah. Setelah paham bahwa hijrah itu lillahi ta'ala, kesusahan yang dihadapi itu insya Allah bisa kita lampaui. Maka jangan sampai niat berhijrahnya itu salah. Mengapa kita harus berhijrah? Apa niat kita berhijrah? Nah, itu harus kita tanamkan betul-betul menjadi komitmen kita. Misalnya kita hijrah karena memang ingin meningkatkan kualitas diri, begitu, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas diri, menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya usahakan merutinkan ibadah wajib. Nah, ini mesti teman-teman pada bertanya-tanya, iya kok aku setiap hari sholat? Bukan cuma masalah sholat, tapi juga utang puasa. Nah, siapa yang belum bayar utang puasa nih? Masya Allah, bentar lagi udah Ramadan ya teman-teman. Nah, maka merutinkan ibadah wajib ini artinya juga seluruhnya yang wajib-wajib. Nah, ketika kita sudah berhijrah, jangan lupa bahwasanya seandainya ada amalan-amalan wajib yang belum kita tuntaskan, itu kita harus komitmen juga untuk menyelesaikannya, untuk merampungkannya, seperti itu. Kemudian tentunya sholat iya, kemudian ibadah-ibadah wajib yang lain juga harus seperti itu. Kemudian selanjutnya cari amalan andalan. Nah, rutinkan sebisa mungkin yang bisa kita pegang tiap hari gitu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Nah, dalam suatu hadis disebutkan amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang sedikit saja tapi istiqomah, konsisten, continue, setiap hari dikerjakan. Orang tahajud 2 rakaat itu lebih baik karena dia melakukannya setiap hari, itu lebih baik daripada orang yang tahajud 10 rakaat, 20 rakaat tapi bolong-bolong. Nah, maka sesungguhnya ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah itu yang paling istiqomah. Karena kenapa? Karena dengan amalan ini dia itu dikenal. Nah, seseorang yang beramal istiqomah itu pasti dikenal begitu, dikenal sama Allah, dikenal sama penduduk langit. Hambaku yang suka bertahajud.
hambaku yang suka bersedekah, hambaku yang suka sholat duha. Masya Allah. Nah, itu ya teman-teman, pentingnya kita untuk kemudian mencari amalan apa nih yang kira-kira bisa kita pegang setiap hari. Amalan-amalan tambahan. Contohnya, ini maksudnya amalan tambahan ya, amalan sunnah seperti itu. Misalnya, baca rotib al-haddad setiap ba'da maghrib. Nah, itu usahakan harus kita istiqomahkan. Atau mungkin zikir pagi dan petang setiap hari. Nah, itu yang kita optimalkan seperti itu. Kita rutinkan sebisa mungkin. Yang terakhir, ketika dalam perjalanan hijrah, setelah poin-poin tadi adalah menuntut ilmu agama. Nah, ini juga penting. Mengapa kita kemudian harus menuntut ilmu? Yang pertama, kita meyakini bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia saja, tetapi ada kehidupan kedua yang isinya itu ada hisab dan tidak ada amal di sana. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyampaikan, hari ini isinya itu adalah amal. Hari ini isinya adalah amal, tidak ada hisab. Sedangkan besok di akhirat isinya itu hisab dan tidak ada amal. Seperti itu. Maka artinya beliau berpesan bahwasanya selagi kita masih hidup di dunia, maka perbanyaklah amal, sibukkan diri kita dengan beramal setiap hari. Kita berbuat dosa lagi, beramal lagi, berbuat dosa lagi, beramal lagi. Allah itu nggak pernah menutup pintu taubatnya sampai nanti terjadi hari kiamat, ketika terjadinya bulan yang terbit berbeda arah daripada yang biasanya. Maka selagi kita masih hidup, kita masih diberi fasilitas oleh Allah di dunia ini, maka sampai saat itulah kita harus selalu bertaubat. Itu dijadikan kebiasaan, teman-teman. Bertaubat itu dijadikan kebiasaan. Bertaubat dengan cara apa? Berdoa meminta ampun ketika selesai sholat, atau kemudian dengan beristighfar, seperti itu. Nah, dan amal ini berangkat daripada ilmu. Jadi nggak bisa untuk kemudian seseorang itu beramal tanpa ada ilmu. Seorang alim itu 1000 kali lebih baik daripada abid. Orang yang berilmu, orang yang pandai ilmu itu lebih baik daripada orang yang ibadahnya banyak tapi tanpa ilmu. Nah, ini bahkan ibadah tanpa ilmu itu bisa jadi tersesat, teman-teman. Makanya kita perlu yang namanya menuntut ilmu dalam melaksanakan ibadah kita. Kemudian alasan kedua kenapa kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, kita mengimani bahwa akhirat itu ada serta nyata, sehingga kita perlu tahu cara untuk selamat di sana nantinya bagaimana. Maka kita perlu menuntut ilmu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kita harus punya gambaran bagaimana sih hari akhir itu, bagaimana sih akhirat itu, bagaimana sih kemudian perhitungan daripada dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian Rasul itu bersabda, tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauh dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada mereka. Artinya, segala sesuatu, segala persiapan kita untuk menuju ke surganya Allah itu udah dikasih tahu. Tinggal kita yang menggali lebih dalam, tinggal kita yang kemudian istiqomah dalam jalan tersebut dan sebagainya. Kemudian alasan selanjutnya mengapa kita harus menuntut ilmu. Salah satu penyesalan penduduk neraka adalah mereka tidak mau mendengar pelajaran agama selama mereka hidup di dunia, dan mereka tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, kata orang kafir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Muluk ayat 10. Nah, maka orang kafir itu ketika di akhirat kelak mereka menyesali segala sesuatunya, itu mereka sesali. Bahkan dalam agama itu kita wajib ya teman-teman menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, jadi jangan sampai kita bertumbuh sebagai muslim tanpa ilmu. Itu sangat bahaya teman-teman. Kemudian selanjutnya penghalang daripada menuntut ilmu. Ini penting juga teman-teman ketahui. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi ilmu itu tidak berbekas dan tidak ada dampaknya kepada kita. Nauzubillah. Yang pertama adalah niatnya yang salah. Nah, perbaiki niat, ikhlasun niyah. Kita belajar ilmu agama agar apa? Agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih insyaf, lebih solih begitu, bukan malah yang lebih menjadi yang lebih sombong, kemudian dikata sebagai ukhti-ukhti yang rajin ikut kajian atau akhi-akhi yang rajin ngaji. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai niatnya salah. Maka perbaiki niatnya. Kemudian penghalang yang lainnya adalah daya juang yang rendah. Semangatnya rendah. Maka ini penting teman-teman ketika kita kemudian mudah patah semangat
ada cobaan dikit kita goyah begitu. Nah, ini daya juangnya kan rendah ini. Maka kita harus perhatikan kembali, ingat kembali intention kita tuh di awal apa. Niat kita itu awalnya kan pengen memperbaiki diri. Kalau pengen jadi pribadi yang lebih baik, ayo dong semangat kayak gitu. Kita ini teman-teman harus bisa adaptasi dengan baik dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang Islami, harus seperti ini. Teman-teman harus paham medannya itu seperti apa. Kesulitan pasti akan dihadapi. Maka teman-teman harus komitmen di dalam diri sendiri bahwasanya saya bisa, saya akan lalui semuanya demi kebaikan diri saya sendiri. Kemudian penghalang selanjutnya adalah belajarnya tidak sesuai tingkatan. Nah, maka ketika kita ingin mempelajari sesuatu, harus dari awal dulu. Nggak bisa kemudian langsung yang tinggi-tinggi. Jadi kita akan bahas selanjutnya. Kemudian tidak terburu-buru untuk melihat hasilnya. Kok udah 6 bulan belajar, masih gini-gini ya, Masya Allah. Jangan lupa ya teman-teman, ya, nasihat Imam Syafi'i itu, pesan-pesan beliau untuk para penuntut ilmu itu salah satunya adalah tulis zaman. Panjangnya waktu dalam kita menuntut ilmu itu lama waktunya, sehingga lama juga berada di kepala kita ini lama, sehingga manfaatnya benar-benar terasa. Nah, kemudian selanjutnya penghalangnya ini manajemen waktu yang buruk dan tidak paham prioritas. Nah, maka ketika kita sudah punya jadwal kajian, jadwal ngaji, nah itu teman-teman harus mengatur dengan baik, memanage dengan baik. Pagi ini saya ngaji, hari ini saya ini dan lain sebagainya, dan paham prioritasnya. Seandainya teman-teman ini sekarang menjadi ibu rumah tangga, maka prioritas harus didahulukan, tapi bukan berarti mendahulukan prioritas untuk kemudian tidak bisa mengembangkan diri di luar. Maka ini pentingnya kita manajemen waktu yang baik. Kemudian penghalang yang lain yaitu penyakit isyq. Nah, penyakit isyq ini adalah jatuh cinta sebelum waktunya. Ini untuk akhwat dan ikhwan yang belum pada menikah, maka jangan sampai menjadi penghalang kita menerima ilmu itu ketika kita mencintai seseorang sebelum waktunya. Nah, ini biasanya bikin galau, bikin depresi. Itu berapa banyak kaum muda-mudi yang depresi karena cinta dan lain sebagainya. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian penghalang lain adalah gemar melakukan hal yang sia-sia. Nah, ini juga harus dihindari ya teman-teman. Ingat tadi teman-teman harus adaptif. Ketika kemudian kita sudah memasuki circle yang baru, maka jadilah seperti circle tersebut, begitu perlahan-lahan itu meninggalkan hal yang sia-sia, memenuhi waktu kita dengan hal-hal yang manfaat, seperti itu.